Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu ini sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan hadirkan. Kami dibangunkan, kami dianugerahi kehidupan, juga kondisi tubuh yang baik dan sehat, bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk sebuah berkat yang luar biasa yang selalu Tuhan hadirkan kepada kami. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjawab kerinduan kami untuk terus mendengar firman Tuhan sebagai pandu di dalam langkah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari sahabat, kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal 42 ayat 10, demikian firman-Nya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, cerita pengalaman hidup atau perjuangan hidup ikan salmon tentu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jika kita mengingat kembali cerita itu mengapa perjalanan hidup yang harus dijalani ikan salmon terbilang berat, berkualitas. Itu semua karena ikan salmon sedang berjuang menuju ke sebuah tempat yang lebih baik untuk meneruskan keturunannya. Untuk dapat meneruskan keturunannya dengan baik, ikan salmon harus berjuang berenang sejauh 2000 hingga 3000 km. Tidak hanya jarak tempuh yang jauh, ikan salmon yang darinya dari laut akan pergi menuju ke sumber mata air atau ke hulu, di mana mata air masih jernih, masih baik, dan mereka berenang dari laut hingga ke sungai itu yang biasanya berada atau terletak di atas puncak gunung. Ikan salmon harus berenang setelah memasuki sungai, mereka harus berenang melawan arus sungai. Tidak hanya melawan arus sungai, ketika mulai sungai itu menanjak, mereka harus melompati setiap air terjun kecil agar dapat mereka melanjutkan perjalanan menuju ke hulu sungai. Ya, tidak main-main, lompatan atau air terjun yang harus dilewati itu kurang lebih 1-2 meter tingginya. Jadi mereka harus berjuang di tengah arus deras yang berlawanan dengan dirinya. Mereka harus berjuang, berenang, dan melompat. Belum lagi mereka akan berhadapan dengan predator-predator yang sudah siap untuk memangsa mereka. Misalnya seperti beruang, burung elang, dan juga predator-predator lainnya yang siap untuk menjadikan mereka makanan. Jadi selain berjuang untuk berenang, mereka juga harus cerdik agar tidak sampai termangsa oleh predator. Tidak hanya itu sahabat, setelah sampai pada puncak atau pada hulu sungai, tiba waktunya bagi mereka bertelur, melahirkan generasi selanjutnya, keturunannya. Maka ada cukup banyak dari ikan salmon itu yang kemudian mati lemas. Gambaran inilah gambaran sebuah arus kehidupan atau pergantian kehidupan di dalam perjuangan yang luar biasa. Berjuang untuk sesuatu yang baik, berjuang untuk masa depan yang baik, berjuang agar keturunan mereka tidak punah. Dari gambaran perjalanan hidup ikan salmon ini sahabat, kita disadarkan bahwa ikan salmon saja memiliki tantangan dan perjuangan hidup yang hebat. Bagaimana dengan kita, manusia, yang disebut sebagai ciptaan yang lebih sempurna dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya? Sudah pasti tantangan hidup dan perjuangan yang kita lakukan akan jauh lebih dari ikan salmon. Ikan salmon aja berat, apalagi kita. Namun janganlah kita berkecil hati sahabat sekalian. Jika ikan salmon saja dapat melewati tantangan-tantangan hidupnya dengan baik, sudah pasti Tuhan juga akan memampukan kita untuk melewati tantangan-tantangan hidup kita dengan baik pula. Tentunya satu hal yang diminta untuk kita perjuangkan, yaitu semangat, ketekunan, ketaatan, juga ketahanan di dalam proses perjuangan menjalani kehidupan ini. Dua kunci yang selalu kita ingat, yakni berserah penuh ke dalam pertolongan Tuhan dan berpengharapan akan hari esok yang Tuhan sediakan dengan jauh lebih baik. Kisah perjuangan hidup Ayub dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya berakhir dengan manis. Ayub yang kehilangan segala sesuatu miliknya, harta bendanya, kehormatannya, dan bahkan sampai kehilangan keluarganya, pada akhirnya ia tetap mampu bertahan melewati setiap cobaan-cobaan yang datang silih berganti. Perjuangan Ayub yang begitu hebat ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Dikatakan dalam teks bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan memberikan kembali kepada Ayub apa yang dulu ia miliki, dan bahkan 2 kali lipat dari itu. Melihat apa yang terjadi pada Ayub, itu artinya setiap persoalan atau tantangan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan memiliki dampak atau akan terjadi sesuatu yang lebih baik yang akan kita dapatkan ketika kita mampu melewati cobaan tersebut. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita masing-masing, sahabat? Siapkah dan maukah kita berjuang seperti Ayub, seperti ikan salmon, di dalam perjalanan hidup yang memang tidak mudah? Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Mari sahabat, kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau berjuang dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami bersyukur setiap penyertaan berkat Tuhan terus dihadirkan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah di dalam melanjutkan perjalanan hidup ini, Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa berjuang dengan baik, dengan sekuat tenaga dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama memohon pertolongan tangan kasih Tuhan di dalam proses pergumulan kami masing-masing, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pergumulan ekonomi, di dalam pergumulan relasi, di dalam pergumulan karir, di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, di dalam pergumulan relasi anak orang tua, di dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya, di pekerjaan, usaha. Semuanya kami percaya Tuhan mengetahuinya. Maka dari itu, kami menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan campur tangan, memimpin kami di dapat berjuang, menyelesaikan, menjalani setiap tantangan pergumulan kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya, di dalam Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.